bahasa Arab itu berasal dari rumpun Semit atau Semitik dari bangsa Syam yang berada di Jazirah Arab itu sendiri. Perkembangan bahasa Arab ini ada beberapa periode. يا وارد الأنس وأفراحي في السهر أزهت ما بفؤادي من لظى القدر يا وارد الأنس وأفراحي في السهر أزهت ما بفؤادي من لظى القدر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusi MPD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perkuliahan perdana ini saya akan menyampaikan tentang Al-Hadarah Al-Arabiyah, sejarah perkembangan bahasa Arab. Karena pepatah mengatakan, jangan lupakan sejarah untuk kita bisa menyayangi dan mencintai di dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Itu saya akan join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, Bungkus. enak dipandang mata, menyejukkan hati, dan bisa dibungkus dibawa pulang. Emang makanan dibungkus dibawa pulang? Maksudnya bukan makanan, tetapi yang berminat silahkan hubungi di channelnya juga, supaya sama-sama kita saling memperdalam pembelajaran bahasa Arab. Dan jangan skip-skip ya, supaya mendapatkan informasi yang sempurna mengenai sejarah perkembangan bahasa Arab di mata kuliah bahasa Arab. Lanjut kita ke materi, cek cus. Jangan lupa subscribe, Like, comment, share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara sejarah, maka kita mundur ke belakang ribuan tahun. Kita menguliti kembali bagaimana sejarah perkembangan bahasa Arab itu sendiri. Menurut ahli-ahli pakar dalam sejarah bahasa Arab, bahwasanya bahasa Arab itu berasal dari rumpun Semit atau Semitik dari bangsa Syam yang berada di Jazirah Arab itu sendiri. Namun ada beberapa tokoh sejarah mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu muncul ke permukaan bumi dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, orang pertama yang menginjakkan di bumi ini menggunakan bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bahasa Arab dimulai dan masyhur ketika zaman Nabi Ibrahim melalui putranya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Bahasa Arab dijadikan sebuah bahasa keseharian, bahasa ibu di dalam menyebarkan agama pada saat itu. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Islam, bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Artinya digunakan sehari-hari di dalam keluarga. Namun ketika Islam datang, maka bahasa Arab dijadikan sebuah
bahasa Al-Quran oleh baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga bahasa Arab ketika itu menjadi bahasa yang sempurna melalui lidah-lidahnya orang-orang Jazirah Arab, khususnya bagi suku Quraisy. Bahasa Arab ini dipergunakan di dalam keseharian dan juga di dalam membuat syair-syair, karena pada zaman era sebelum Islam, bahasa Arab terkenal dengan syair-syair yang sangat indah yang digunakan oleh para sahabat-sahabat. Di masa sahabat, bahasa Arab masih digunakan sebagaimana mestinya, dan juga di masa Bani Umayyah. Bahasa Arab mencapai puncak keemasan kemasyhurannya pada zaman Abbasiyah, di mana semuanya keilmuan, sains dan teknologi diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa Arab semuanya. Sehingga di masa Abbasiyah inilah seluruh kekuasaan Abbasiyah menggunakan bahasa resmi, yakni bahasa Arab. Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Artinya, bahasa Arab tidak hanya sebagai bahasa ibu, tetapi bahasa resmi sebuah negara yang diharuskan, diwajibkan bagi seluruh di bawah naungan Abbasiyah itu sendiri, sebagai bahasa yang sangat masyhur di dalam ilmu pengetahuan. Dan semuanya ilmu-ilmu Eropa, ilmu-ilmu Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga bahasa Arab pada zaman ini sangat terkenal dan sangat menyebar ke seluruh penjuru di permukaan dunia ini melalui kekuasaan Abbasiyah. Bahasa Arab mulai melemah ketika 5 Masehi dan mulai bangkit kembali ketika 19 Masehi. Bahasa Arab mulai dikembangkan kembali di Mesir. Maka Mesir inilah menjadi salah satu tonggak sejarah yang mengembangkan bahasa Arab sampai sekarang. Bahasa Arab dibagi atas dua, yakni bahasa Arab berdasarkan Ammiyah atau bahasa Arab secara umum bisa bercampur dengan bahasa-bahasa Ajamiyah, bahasa-bahasa tidak resmi di luar bahasa Arab. Percampuran inilah yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Ammiyah dan bahasa Arab sebagai bahasa fusoh, yakni bahasa ilmiah yang baku, tidak bisa dicampur dengan bahasa-bahasa lain, yakni selain bahasa Arab. Fusoh inilah yang biasa dipergunakan oleh ilmuwan-ilmuwan di dalam penulisan karya-karya ilmiah di kitab-kitab yang beredar di lingkungan akademik, di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah yang menggunakan teks-teks bahasa Arab. Dan di masa abad modern seperti sekarang ini, bahasa Arab termasuk bahasa internasional kelima yang diresmikan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjadi bahasa percakapan ketika berkumpulnya antara negara-negara di dunia berkumpul. Maka bahasa Arab salah satu bahasa yang dipergunakan di forum-forum resmi secara internasional. Maka saat ini bagi mahasiswa-mahasiswi yang jurusannya bahasa Arab, maka bisa menjadi duta besar untuk level internasional. Bahasa Arab juga mempunyai julukan bahasa Al-Quran dan juga bahasa dot. Kenapa dot? Karena hanya bahasa Arab lah yang mempunyai kosakata dot dibanding dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Itu kita dengarkan juga dari mahasiswi yang akan menyampaikan presentasi mengenai sejarah bahasa Arab berikut ini. Sejarah perkembangan bahasa Arab ini ada beberapa periode, yaitu periode pertama adalah periode Jahiliyah, kemudian dilanjutkan dengan periode awal permulaan Islam, kemudian periode perkembangan bahasa Arab di zaman Bani Umayyah, dilanjutkan dengan periode perkembangan bahasa Arab di zaman
Bani Abbasiyah. Kemudian perkembangan bahasa Arab sesudah abad ke-5, dan terakhir perkembangan bahasa Arab di zaman modern. Langsung saja, periode jahiliyah. Nah, pada periode ini muncul nilai-nilai standarisasi pembentukan bahasa Arab Fusha, ditandai dengan adanya beberapa kegiatan penting yang telah menjadi tradisi masyarakat Mekah, yaitu kegiatan mu'alakat. Nah, kegiatan mu'alakat ini diisi dengan berupa festival syair-syair Arab yang diadakan di pasar Ukas, Majana, dan Zulmajah, yang pada akhirnya dengan adanya kegiatan mu'alakat ini mendorong tersiar dan meluasnya bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan dengan periode awal permulaan Islam. Nah, periode awal permulaan Islam ini diawali dengan datangnya Islam dan turunnya Al-Quran. Kitab ini telah meninggalkan pengaruh yang amat besar terhadap perkembangan bahasa Arab dan pandangan intelektual Arab Muslim. Nah, Al-Quran juga telah membawa seperangkat nilai-nilai baru, yang mana memperkenalkan ungkapan-ungkapan baru dan kosakata. Kedudukan bahasa Arab ini juga jadi standar menjadi lebih penting dan menarik perhatian kalangan masyarakat yang lebih luas. Semakin besar jumlah pemeluk Islam, maka semakin meluas pengaruh bahasa Arab standar ini sampai pada kehidupan kalangan orang-orang awam, karena didorongi oleh jiwa dan semangat keagamaan pemeluk agama Islam yang mempunyai kecintaan membaca Al-Quran. Kemudian sesudah periode awal datangnya Islam, dilanjutkan dengan periode Bani Umayyah. Nah, di zaman pemerintahan Bani Umayyah ini terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Islam, yaitu percampuran orang-orang Arab dengan penduduk asli akibat adanya perluasan wilayah Islam. Nah, adanya upaya-upaya orang Arab untuk menyebarkan bahasa Arab ke wilayah melalui ekspansi dalam berbagai kehidupan, sehingga penduduk asli mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa agama dan pergaulan. Selanjutnya, setelah periode Bani Umayyah, dilanjutkan dengan periode Bani Abbasiyah. Di zaman pemerintahan Bani Abbasiyah ini berpendapat bahwa kejayaan bergantung dengan berpedoman pada Islam dan bahasa Arab. Maka pada zaman ini bahasa memperoleh perhatian khusus dan usaha pemeliharaan dan pengembangan sebaik-baiknya. Nah, karena terjadi percampuran antara Arab dan non-Arab, maka bagi orang awam mereka menggunakan bahasa Arab Amiyah atau bahasa Arab percampuran Nah, kemudian bahasa ini menjadi percakapan dan alat untuk komunikasi di antara mereka. Sehingga pada abad ketiga, pengaruh Amiyah ini lebih tampak pada kelompok-kelompok awam. Bahkan sudah ada buku-buku ilmiah dengan tulisan Arab yang kurang murni. Akhirnya, pada pertengahan abad ketiga, bahasa percakapan mengalami kemunduran. Banyak pejabat berbicara menggunakan bahasa Arab Amiyah dikarenakan unsur non-Arab semakin banyak menduduki jabatan penting. Kemudian, periode sesudah abad kelima. Nah, pada periode ini, bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa politik dan administrasi pemerintah karena sudah
tercampur dengan bahasa Amiyah, tetapi bahasa Arab ini hanya menjadi bahasa agama karena hal ini terjadi karena setelah dunia Arab terpecah dan diperintah oleh penguasa politik non-Arab. Setelah itu, periode zaman modern. Nah, pada zaman modern ini, bahasa Arab bangkit kembali yang dilandasi adanya upaya-upaya pengembangan dari kaum intelektual Mesir yang mendapat pengaruh dari golongan intelektual Eropa yang datang bersama serbuan Napoleon. Nah, golongan intelektual Eropa tersebut di Mesir membangun berbagai sarana yang melandasi dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, perpustakaan, sekolah, surat kabar, laboratorium penelitian, percetakan Arab, dan lainnya. Nah, sekolah-sekolah juga dibuka untuk mempelajari macam-macam ilmu pengetahuan seperti pengetahuan kemiliteran, kedokteran hewan, teknik, pertanian, kesenian, dan administrasi. Nah, inilah salah satu langkah yang berhasil dalam rangka usaha mengatasi keterbelakangan bahasa Arab dan sekaligus meletakkan dasar kokoh bagi bahasa Arab untuk menjadi bahasa yang dinamis dan mampu berkembang secara wajar. Mungkin sampai di situ penjelasan saya tentang sejarah perkembangan bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa internasional kelima di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang harus kita kuasain, kita pelajari bagi mahasiswa-mahasiswi yang jurusan pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab, menjadikan kita semuanya memahami tentang ilmuwan linguistik secara internasional, dan juga bagi orang Islam memahami tentang ajaran-ajaran Islam itu sendiri melalui syariat, Al-Quran dan hadis baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar berikut ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fasabil kharas wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.